Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan gudang elektronik di Kota Padang Sidempuan ludes terbakar. Lapas narkotika kelas 2A Langkat di Kecamatan Hinai masih terendam banjir. Komplotan spesialis pembobol rumah di Kota Medan membawa kabur sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Kita ke informasi pertama. Sebuah ruko 3 lantai yang dijadikan gudang elektronik di Kota Padang Sidempuan Selasa siang ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dan asap tebal Selasa siang terlihat di sebuah bangunan ruko 3 lantai di Jalan Sudirman, Kota Padang Sidempuan. Warga sekitar langsung berdatangan untuk bergotong royong memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, 2 penghuni ruko sempat terjebak di dalam ruko. Beruntung berkat bantuan warga, keduanya berhasil selamat. Turun-turun lompat. Tiba-tiba yang satu lagi udah nongol lagi di lantai 2. Lantai 2 satu perempuan, lantai 3 satu perempuan. Jadi 2 orang Pak ya? Ambil tangga peminta, tangga Indomaret. Naikkan ke atas, naik dari atas, suruh turun orang itu. 3 orang kami itu. Di lompatnya yang lantai 3, lompatnya tangkap. Dia baru suruh turun. Selamat yang dua-dua. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab timbulnya api, namun api akhirnya bisa dipadamkan. Bangunan ruko yang terbakar ini merupakan gudang barang elektronik. Banyaknya barang elektronik yang hancur terbakar mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Lapas narkotika kelas 2A Langkat di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Rabu pagi masih terendam banjir. Beberapa warga binaan terpaksa dipindahkan ke gedung lainnya agar mendapatkan tempat yang layak dan tidak tergenang air. Air masih menggenangi lapas narkotika kelas 2A Langkat, diantaranya di halaman bagian dalam lapas, lapangan olahraga, dan sejumlah fasilitas lainnya. Ketinggian air rata-rata dari 10 hingga 15 cm. Selain itu ada 3 blok hunian untuk warga binaan yang turut tergenang air akibat dampak tingginya curah hujan dan luapan air Sungai Batang Serangan di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2A Langkat, Urip Nur Pamuji menyebutkan, akibat banjir yang sudah terjadi selama sepekan lebih ini mengakibatkan ratusan warga binaan yang tempatnya terendam banjir harus dipindahkan ke gedung lainnya. Kita olahraga kayak lapangan voli, lapangan futsal, dan semua untuk kegiatan pembinaan itu masuk, termasuk untuk masjid itu pun mulai tergenang juga. Bang, ada nggak WBP yang terpapar penyakit menular akibat banjir ini? Kalau untuk saat ini sampai hari ini detik ini itu kita belum ada laporan dari pihak klinik, ya kan, untuk terkait dengan musibah banjir di lapas ini. Bang, upaya tadi yang tergenang itu Bang bagaimana? Kita sudah melaporkan hal tersebut ke kantor wilayah, ya kan, melalui Bapak Kalapas, dan untuk saat ini upaya yang kita lakukan yaitu untuk menaikkan warga binaan itu ke lantai 2, kamar lantai 2. Pihak lapas telah berkoordinasi ke kantor wilayah terkait kondisi lapas yang dihuni sekitar 2.000 lebih warga binaan bahwa masih berjalan normal dan aman. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Meluasnya banjir di Kabupaten Langkat hingga ke 5 kecamatan membuat Polres Langkat mendirikan posko pengungsian dan dapur umum. Selain itu, bantuan sembako secara berkala mulai disalurkan kepada korban banjir. Selain posko pengungsian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat yang tersebar di 5 kecamatan yang terdampak banjir, Polres Langkat juga turut menyediakan posko pengungsian di Kecamatan Tanjung Pura untuk membantu korban banjir. Posko pengungsian di kawasan Lalang Kecamatan Tanjung Pura ini terdapat dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum korban banjir.
Penyaluran bantuan sembako untuk 838 kepala keluarga di Kecamatan Tanjung Pura secara bertahap juga mulai dibagikan. Selain memberikan bantuan sosial, kami juga mendirikan dapur umum. Dapur umum ini berada di Desa Lalang, Dusun 4, yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk sehari-harinya bisa mendapatkan makan, karena setelah kami komunikasi dengan beberapa masyarakat yang terdampak banjir, dia kesulitan untuk memasak karena dari LPG-nya tidak ada, kemudian bahan bakunya tidak ada, akses jalannya susah, sehingga masyarakat ini memerlukan makanan yang siap saji atau makanan yang sudah jadi untuk konsumsi sehari-hari. Selain bantuan sembako, tenaga medis juga akan diterjunkan. Nantinya klinik darurat akan difokuskan di berbagai posko pengungsian. Hingga kini banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Langkat masih terjadi dengan ketinggian air yang berbeda-beda, mulai dari 30 hingga 80 cm. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Puluhan tahun tanpa akses jalan desa, kini warga desa Hasinggan, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir, bakal menikmati akses jalan darat yang selalu mereka impikan. Beginilah akses jalan menuju desa Hasinggan, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Akses jalan menuju desanya dapat dilalui dengan menggunakan kapal kayu di perairan Danau Toba. Kondisi Pulau Samosir yang dikelilingi Danau Toba membuat banyak desa di Kabupaten Samosir yang belum dapat menikmati akses jalan darat, sehingga menyulitkan warga desa untuk membawa hasil pertanian mereka ke kota Panggururan. Dengan dilaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-115 sejak bulan Oktober lalu, yang dikerjakan oleh prajurit Kodim 0210 bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Samosir, membuat warga desa senang bisa menikmati akses jalan darat. Akses jalan darat ke lokasi desa ini akan dibuka sepanjang 1.200 meter dan lebar 8 meter, melalui pembukaan jalan perbukitan dan antar desa ke desa hingga mencapai jalan utama kabupaten. Sasaran yang dikerjakan adalah berupa pembukaan jalan yang semula itu digunakan hanya cukup satu sepeda motor, sekarang dibuka kurang lebih 4-6 meter sehingga bisa digunakan oleh mobil nantinya. Dan yang dikerjakan sekarang ini adalah sejauh 1.200 meter, dan ini juga merupakan kelanjutan dari pembangunan yang dulu tahun sebelumnya. Jadi ini merupakan yang dicanangkan oleh Pak Bupati sebagai kelanjutan dari. Dan ini cukup, saya lihat cukup memuaskan karena apa? Baru sekitar 1 minggu lebih lah ya, sudah hampir 60%. Dan nanti di ujung sana itu juga akan diadakan pengelokasi, akan lebih memudahkan tuh. Ya, jadi saya lihat pekerja yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD itu cukup semangat bersama masyarakat dan gabungan dari TNI Polri. Besar harapan kami masyarakat Hasinggan setelah dibuka jalan lingkar luar ini dapat nanti dipergunakan sebaik-baiknya dengan beberapa simpul-simpul yang belum tersambung. Itulah harapan kami. Dan juga Kedatangan tim TMMD Kodim 0210 sekaligus memberi bantuan sosial kepada warga desa agar lebih semangat untuk bekerja sama membuka akses jalan desa mereka. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.